Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya yang udah bahas teorema sisa. Sekarang kita bahas teorema faktor ya. Lebih sedikit dibandingkan dengan teorema sisa, jadi kita langsung mulai aja ya. Jadi bunyi dari teorema faktor itu apa? Teorema faktor itu jika habis ya ternyata spidolnya. Jika X min A adalah faktor dari fx, maka fa itu sama dengan 0. Jadi untuk teorema faktor, dia sisanya itu sama dengan 0. Clue-nya untuk yang sama dengan 0 itu biasanya kalau nggak faktornya gitu. Jadi kalau faktor sisanya pasti 0, kemudian habis dibagi, nah itu habis dibagi juga pasti nanti sisanya sama dengan 0. Kemudian apalagi ya, akar. Nah kalau akar juga sama, nanti sisanya pasti 0. Nah supaya lebih jelas, terbiasa ke contoh soal, ibu pause dulu ya. Oke, ini jadi contohnya itu salah satu faktor dari 2x pangkat 3 minus 3x kuadrat tambah ax tambah 12 sama dengan 0. Itu katanya salah satu faktornya itu ini, x min 2. Yang ditanyain tentukan nilai a dan faktor yang lain. Mau pakai cara apa? Corner aja ya. Udah jago nih. Lihat, dia udah berurutan belum? Dia pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Udah ya, udah berurutan. Oke, berarti nanti kita bikin gini, kemudian 2 min 3 A 12 ya. Salah satu faktornya itu x min 2. Nah, ini kita bikin sama dengan 0 dulu. Berarti x yang memenuhinya berapa? 2 ya. Berarti nanti di sini tulis 2, di sini ditutup, ini tambah ya. 2-nya turunin, 2 kali 2 4 ya. Min 3 tambah 4 1 kali 2 2 2 tambah A jadi A plus 2 A plus 2 kali 2 nanti dapat 2A yang enggak A kali 2 2A 2 kali 2 nanti dapat 4. Nah nanti 2A ditambah 4 tambah 12 jadi 2A tambah berapa? 4 tambah 12 16 ya. Ingat tadi karena si x min 2 ini adalah salah satu faktor dari fx-nya, berarti nanti fa sama dengan 0. Kita bikin berarti sisanya ya, artinya kita bikin sisanya itu sama dengan 0. Dari sini kita dapat berapa? 2a plus 16 sama dengan 0. 2a sama dengan minus 16. A-nya berapa? A-nya minus 8. Nih, tentukan nilai A, udah dapat. A-nya minus 8. Berarti sekarang yang ditanyain adalah faktor yang lain. Nah, dia kan tadi pangkat berapa nih? X-nya pangkat 3 ya, dibagi X pangkat 1. Berarti pangkat tertinggi dari hasil bagi itu pangkat berapa? Pangkat 2 ya. Nah, di sini masih A. Kalau A-nya kita ganti minus 8, berarti jadi berapa? 2, 1, min 8 tambah 2, jadi min 6. Nah, berarti nanti hasil baginya itu pangkat tertingginya dia pangkat 2. Kalau kita tuliskan nanti jadi Hx sama dengan 2x kuadrat tambah x minus 6. Tinggal difaktorin. Sok, faktornya berapa? Karena di sini 2x kuadrat, nggak bisa yang kalau dikali ini ditambah ini, enggak ya. Yang bisa tuh kalau si koefisien x kuadratnya itu 1. Bisa di cara yang biasa ibu kasih. Nah sekarang kalau kayak gini, gimana bu caranya? Cap cip cup ibu mah. Jadi karena 2x kuadrat berarti nanti jadi 2x dan x gitu ya. 6 perkalian 6 tuh 3 sama 2 ya enggak? Ini minus, di sini plus. Coba cek, 2x kali x 2x kuadrat, 2x kali 2 4x ya. Min 3 kali x, min 3x 4x kurangi 3x positif. X min 3 kali 2 minus 6. Udah. Kalau ditanya faktor yang lainnya itu ini 2x min 3. Kan kalau yang ini mah ini gitu ya, sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0. Berarti kalau kita tulis faktor yang lain, faktor
faktor. Yang lain itu ada 2x min 3 sama x plus 2. Tapi kalau misalnya nanti ditanyanya akar, nah kalau akar kalian bikin sama dengan 0. 2x min 3 sama dengan 0, nanti dapat 2x sama dengan 3, x-nya sama dengan 3/2. Nah ini akarnya gitu ya. X plus 2 sama dengan 0, x-nya itu sama dengan min 2. Jadi kalau akar tuh kayak nyari nilai x-nya berapa, tapi kalau faktor dia masih dalam kayak bentuknya kayak pembagi ya, 2x min 3, x plus 2, kayak gitu. Paham? Kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Oke, kita masuk ke contoh 2. Jadi katanya jika x kuadrat min 2x min 8 merupakan faktor dari polinomial x pangkat 4 min 5x pangkat 3 minus 6x kuadrat tambah ax tambah b, yang ditanyain nilai a plus b nya berapa. Ini faktorin dulu x kuadrat min 8, x min 8 nya berapa yang dikali jadi min 8, tapi kalau dijumlahin dia jadi min 2. Dia itu 2 kali 4 kan, cuman minusnya di mana supaya dapat minus 2 kalau dijumlahin. Di sini ya. Oke, berarti nanti faktornya itu dia x plus 2 sama x min 4. Nah, kita punya jadi x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0, yaitu x plus 2 kali x min 4 sama dengan 0. Nanti dapat x-nya minus 2 sama x-nya 4. Dibikin sama dengan 0 ya masing-masing. Nah, dari sini kita kerjain pakai Horner ya. Kita kerjain pakai Horner. Nah, tulisin semuanya. Karena dia dari pangkat 4, apakah sudah berurutan? Udah ya, x pangkat 4 dia koefisiennya 1, kemudian minus 5, minus 6, A dan B ya. Yang ini tutup, yang ini kerjain dulu aja satu-satu ya, minus 2 dulu misalin. Berarti ini jadi 1 kali min 2, min 2, min 5 tambah min 2, min 7 ya. Jangan lupa tanda plusnya. Min 7 kali min 2 itu 14. Min 6 tambah 14 itu 8. 8 kali min 12 itu min 16. Ya enggak? Jumlahin. Ini A tambah min 16 jadi A min 16. A min 16 kali min 2. Berapa tuh? A kali min 2 dia jadi min 2A. Min 16 kali min 2 jadi positif 32 ya. Sebelah sini nanti kita punya, kalau dijumlahin itu jadi min 2A tambah B tambah 32. Ingat, teorema faktor, sisanya itu sama dengan 0. Berarti nanti kita bikin yang ini sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian, yang ini kita bagi lagi sama yang satunya lagi. Tadi min 2 udah, sekarang yang 4. Satunya turunin ya. 1 kali 4 itu 4, min 7 tambah 4 berapa? Min 3 ya, lupa weta. Min 3 kali 4 minus 12. 8 tambah min 12 minus 4. Minus 4 kali 4 itu minus 16 ya. Yang ini jumlahin A min 16 tambah min 16. Kayak min 16 tambah min 16, utang 16, utang lagi 16. Jadi utang berapa? Min 32 ya. Nah sama yang ini juga kita bikin sama dengan 0. Kenapa Bu dibikin sama dengan 0? Kan tadi bilangnya itu faktor ya. Kalau faktor itu sisanya sama dengan 0. Dari sini ketahuan nilai A nya berapa? A min 32 sama dengan 0. A nya itu sama dengan 32 ya. Dapat A nya 32. Kalau A nya 32 nih, masukin ke sini. Terus di sini aja ya. Min 2A tambah B tambah 32 sama dengan 0. A nya ganti jadi 32. Min 2 kali 32 minus 64 ya. Minus 64 tambah B tambah 32 sama dengan 0. Utang 64 dibayar 32. Masih utang 32 ya. B min 32 sama dengan 0. Berarti nanti B sama dengan pindah positif nih 32 nya ya. Oh berarti B nya 32, A nya juga 32. Yang ditanyain A tambah B. Ya udah 32 tambah 32 berapa? 64 gitu. Bisa? Oke, sekarang masuk ke contoh 3. Contoh terakhir yaitu katanya tentukan faktor-faktor linear dari
fx sama dengan x pangkat 4 min 5x pangkat 3 ditambah 20x minus 16. Nah ini kalau misalnya Bu atuh kumaha nyarinya, ya mau nggak mau kita kayak bukan cap-cip-cup tapi ngelihat dari si ini nih, faktor dari minus 16. Kira-kira menurut kalian faktor dari minus 16 itu berapa aja ya? Minus 16 ini karena dia minus berarti ada kemungkinan ada positif dan negatif ya. Jadi kita tulis dulu, anggaplah plus 1 min 1 plus minus 1 plus minus 2, kemudian bisa aja dia plus minus 4. Ada lagi nggak kira-kira menurut kalian? Kalau misalnya faktor berarti selain 1, 2, 4, 16 itu kan berarti 8 ya nggak? Plus minus 8 sama plus minus 16. Cukup banyak sebetulnya, cuman kita sebetulnya cukup cap-cip-cup aja karena di sini lihat x-nya pasti cuma 4 gitu. Cuman nggak tahu nih positif atau negatifnya. Berarti pakai Horner aja ya. Kita bikin gitu ya. X pangkat 4 dia koefisiennya 1, X pangkat 3 itu minus 5, 4, 3 tiba-tiba ke X pangkat 1 ya, berarti pangkat 2 nya dia 0, kemudian 20 sama minus 16. Ibu cobain yang 1 dulu ya. Jadi kalau misalnya nanti pas dicobain 1 nanti sisanya 0, berarti 1 ini faktornya. Tapi kalau misalnya nanti sisanya nggak sama dengan 0, berarti itu bukan faktornya. Cobain lagi yang lain gitu ya. Nah berarti dari sini kita bikin 1 gitu ya. 1 kali 1 berapa? 1 min 5 tambah 1 minus 4. Minus 4 kali 1 minus 4 tambah 0 minus 4 ya. Minus 4 kali 1 minus 4. 20 tambah min 4 berapa? 16 ya. 16 kali 1 16 tambah minus 16 sisanya 0. Oh berarti x min 1 itu faktor ya. Bu, kenapa ditulisnya jadi x min 1? Ingat, kalau dibikin sama dengan 0, x-nya sama dengan berapa? 1. Sesuai ya. Jadi kita dapat nih faktor yang pertama x min 1. Dari sini mau kalian bagi lagi. Karena di sini 1 udah, yang minus 1 kayaknya nanti nggak akan hasilnya 0 nih, karena udah dipakai satunya sama yang positif. Kita cobain yang 2 ya. Yang 2 juga ibu cobain yang positif dulu. Mudah-mudahan langsung sisanya 0 nih, berarti dia langsung jadi faktor. Tapi kalau misalnya nanti sisanya ternyata bukan sama dengan 0, berarti dia bukan faktornya. Cobain yang minus 2 gitu ya. Ini tutup, satunya turunin, 1 kali 2 2, min 4 tambah 2 minus 2, minus 2 kali 2 minus 4. Jumlahin ya ini teh. Minus 4 tambah minus 4 berapa? Minus 8. Minus 8 kali 2 minus 16. Alhamdulillah, jumlahin 0 ya, berarti si 2 juga, berarti x min 2 itu faktor linearnya. Sekarang tinggal sisa ini. Tadi di awal dia pangkat 4, kemudian udah dibagi pangkat 1, dibagi pangkat 1, total pembaginya udah x pangkat 2 nih. Berarti hasil bagi di sini dia pangkat berapa? Hasil baginya itu dia pangkat 2 ya, karena udah 2 kali dibagi, berarti nanti x kuadrat min 2x min 8. Kira-kira bisa difaktorin nggak? Berapa dikali jadi minus 8, tapi kalau dijumlahin dia jadi minus 2. Bisa ya? Ini 4 dan 2, cuman karena negatif, berarti salah satunya negatif. Tapi di mana kira-kira supaya kalau dijumlahin dia jadi minus 2? Di 4 ya? Gitu ya? Min 4 tambah 2 minus 2, berarti nanti jadi x min 4 sama x plus 2 gitu ya. Berarti total faktor linearnya itu ada x min 1, x min 2, terus x min 4 sama x plus 2. Totalnya ada 4 faktor linear gitu. Bisa? Jadi alhamdulillah teorema faktor beres, lebih sedikit dari yang minggu lalu teorema sisa. Seperti biasa disalin materi dan contoh soalnya, kemudian upload, lalu kerjakan kuisnya, perhatikan deadline. Apalagi? Udah sih, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau masih ada yang belum jelas atau belum dimengerti, boleh tanyain ke ibu via WhatsApp. Udah sih, itu aja. Selebihnya nanti kalau misalnya ada yang lupa atau kurang, nanti ibu sampaikan lewat Zoom atau Google Meet ya.
Tetap jaga kesehatan semuanya, tetap jaga 3M, bahkan 5M sekarang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.